Di jalanan, terlihat ratusan mayat berserakan di sana-sini. Sekitar 53 pendekar murim bernafas dengan terengah-engah berdiri di antara mayat-mayat itu. Mereka adalah para pendekar murim yang telah bersumpah setia kepada sekte iblis. Hanya 53 dari 187 yang tersisa. Terlihat mimik wajah mereka memiliki ekspresi dari campuran rasa keputusasaan dan rasa malu. Jika mereka tidak membunuh lebih dari 40% dengan menyerang terlebih dahulu, para pendekar asosiasi murim akan membunuh mereka. Korban di antara mereka juga banyak berjatuhan. Lalu manajer umum yang merekam semua kejadian ini menghentikan rekaman karena semuanya telah direkam. Ini akan menjadi situasi yang tak terhindarkan. Bagaimanapun, dalam video itu terbukti bahwa mereka yang melakukan semua ini. Selain itu, jika mereka akan bergabung dengan sekte iblis, maka mereka juga harus mengubah nama klan mereka. Misalnya, klan Pedang Mokhyang. Mereka harus merubahnya menjadi sekte Pedang Mokhyang. Terlihat Gang On, salah satu dari tim teroris yang menyamar menjadi anggota murim, termasuk di antara para pendekar yang selamat. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya dipenuhi dengan luka. Brengsek, kacamata ini rusak. Kacamata yang digunakannya untuk merekam kejadian ternyata pecah. Pada layar kacamata itu menampilkan informasi yang keluar menyatakan bahwa transmisi transfer belum selesai dan terhenti. Mungkin kacamata itu pecah saat dia sedang bertarung. Dia mencoba untuk merekam semua kejadian ini agar dapat melaporkan kepada atasannya, tapi ternyata kacamata itu rusak. Itu adalah kacamata kamera modern yang mampu merekam dan langsung mentransfer kepada tujuan secara online. Tapi video yang terkirim kepada atasannya baru berhasil sebanyak 5%. Dia merasa kesal. Jika video ini pun tidak dapat dikirim, artinya pengorbanan semua rekan-rekannya akan menjadi sia-sia. Lalu tatapan mata Gang On mengarah kepada dua orang di dekatnya. Kedua orang itu juga tampak kelelahan karena bertarung. Mereka adalah anggota timnya, tim teroris. Pada akhirnya, hanya 3 orang dari mereka yang selamat. Tapi paling tidak, ada yang selamat dan dapat melapor kepada atasannya. Padahal kemarin kelompok mereka berjumlah sekitar 60 orang. Sekarang dia tidak yakin apakah dia beruntung atau tidak selamat, karena monster di hadapannya ini sekali lagi menggagalkan rencana mereka. Dia benar-benar gak waras. Gan Ong terkejut saat dia melihat ada tumpukan mayat lain di dekat Chun Ye-won. Pada tubuh mayat-mayat itu tertancap pedang es. Mereka adalah mayat para gatekeeper kota Jinan. Chun Ye-won tidak menunjukkan keraguan dalam membantai mereka, meskipun tahu mereka berada di bawah Biro Pertahanan Nasional. Chun Ye-won membantai semua gatekeeper kota Jinan sendirian. Chun Ye-won melakukan itu saat para pendekar-pendekar ini saling bertarung satu sama lain. Hanya dengan satu gerakan, pedang-pedang es yang melayang di langit melesat ke arah para gatekeeper kota Jinan. Itu benar-benar sebuah pembantaian sepihak. Lalu Gan Ong menatap seseorang yang membuatnya sangat penasaran. Mengapa penyihir gravitasi tidak menghalanginya membantai mereka? Dia melihat ke arah seorang wanita dengan blus putih dan rok hitam berdiri di samping Chun Ye-won. Dia adalah gatekeeper peringkat SS Yu So-hwa. Padahal saat Yu So-hwa muncul, para gatekeeper kota Jinan bersorak
karena mereka merasa Yu Sohwa akan membantu mereka. Tapi mengapa Yu Sohwa tidak berbuat apa-apa? Ini adalah benar-benar situasi yang mengejutkan untuk dilihat. Penyihir gravitasi adalah gatekeeper peringkat SS. Dia adalah orang yang sangat kuat, sangat diinginkan siapapun untuk berada di pihak mereka. Jika orang seperti itu bergabung dengan grup Yongchun, pasti ada sesuatu yang terjadi. Aku harus melaporkan semua ini. Ada terlalu banyak hal yang perlu dilaporkan. Tapi transmisi pengiriman online videonya tidak selesai. Hanya terkirim sebanyak 5%. Jadi dia harus melaporkannya secara langsung. Lalu pada saat itu, ketua grup Yongchun, Chun Yujang, berbicara dengan keras, seolah-olah dia mengumumkan sesuatu kepada para pendekar yang masih hidup. Para pendekar murim, mohon perhatiannya. Kami telah mengkonfirmasikan kesetiaan kalian. Jadi, kami menyambut kalian sebagai anggota sekte kami. Mendengar kata-kata Chun Yujang itu, wajah para pendekar murim menjadi suram. Tentu saja, mereka tidak bisa bahagia. Mengabaikan reaksi mereka, Chun Yujang melanjutkan kata-katanya. Mulai sekarang, tolong dengarkan baik-baik. Chun Yujang menjelaskan bagaimana mayat-mayat itu akan dibuang dan apa yang akan dilaporkan oleh para pendekar yang masih hidup kepada Biro Pertahanan Nasional. Setelah penjelasan selesai, semua orang mulai mengikuti perintah. Mereka mulai membuang mayat-mayat itu. Jika itu selesai dilakukan, maka hari yang mengerikan akan berakhir dan mereka akan dapat kembali. Sedikit lagi, aku harus bertahan sedikit lagi. Ganong dan kedua rekannya masih berpura-pura mematuhi semuanya. Tapi ada seseorang mendekatinya. Kau, ikuti aku sebentar. Itu adalah Hwan Myung-oh, salah satu eksekutif grup Yongchun. Ganong bingung. Dia tidak merasa melakukan apapun yang mencurigakan. Jadi dia tidak tahu mengapa dia dipanggil. Tapi bukan hanya dia yang dipanggil. Dua anggota tim lainnya juga dipanggil untuk mengikuti Hwan Myung-oh. Ganong segera memikirkan apa yang harus mereka lakukan saat ini. Mereka tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup jika mereka mencoba melarikan diri dari sini. Dan orang yang memanggilnya itu adalah seorang pendekar dengan level superior master. Tidak ada yang dapat kulakukan. Jadi Ganong memutuskan untuk mengikuti Hwan Myung-oh. Tapi saat Ganong mencoba melepas kacamata yang dipakainya, Hwan Myung-oh menghentikannya. Jangan melakukan apapun. Tapi aku hanya mencoba melepas kacamataku. Jangan lakukan apapun dan berjalanlah. Kau tahu apa yang akan terjadi jika dia mengira kau melakukan sesuatu yang mencurigakan, bukan? Jantung Ganong berdebar kencang. Jika ketahuan bahwa kacamata itu dapat merekam, maka nyawanya dalam bahaya. Sial, seharusnya aku meninggalkan kacamata ini di mobil saja. Pada saat itu tiba-tiba ponselnya bergetar. Ganong kebingungan. Dengan sigap Hwan Myung-oh meletakkan pedangnya di leher Ganong dan berkata, "Jangan bergerak." Ganong terdiam. Lalu Hwan Myung-oh dengan cepat mengeluarkan ponsel milik Ganong. Nomor penerima dalam telepon itu tidak ada. Ponsel model lama. Hwan Myung-oh kesal. Mereka memiliki alat pelacak tipe USB, namun itu tidak dapat terhubung kepada telepon model lama milik Ganong. Angkat teleponnya dan beritahu orang itu bahwa tidak ada masalah di sini. Hwan Myung-oh menekan tombol menerima telepon dan meletakkan di dekat telinga Ganong. Hwan Myung-oh sudah bersiap. Jika ada satu saja kata yang mencurigakan, dia sudah siap untuk membunuh Ganong.
Ganong menarik nafas dan menatap Hwan Myung-oh. Dia berpikir bahwa ini adalah hal yang baik, bahwa dia diberi izin untuk menjawab telepon. Sebagai mata-mata, mereka memiliki kode-kode rahasia untuk mereka gunakan. Dan saat dia menjawab telepon, hal pertama yang Ganong katakan, ini aku. Kalimat "ini aku" berarti musuh telah mengambil alih telepon. Dan biasanya, seharusnya orang yang menelpon akan memutuskan kontak saat itu juga. Ganong sudah berkata dengan kode sesuai manual. Namun, Ganong memasang ekspresi bingung pada jawaban orang di telepon itu. "Jangan bertindak bodoh!" Tiba-tiba Ganong membentak orang yang ada di telepon itu. Hwan Myung-oh mengerutkan kening. Lalu, Ganong menggelengkan kepalanya. Lalu setelah diam sejenak, Ganong berbicara kepada Hwan Myung-oh. Tuan. Iya, ada apa? Orang di dalam telepon ingin berbicara dengan pemimpin Anda. Setelah mengatakan itu, Ganong memandang Cheon Ye-won yang berdiri di kejauhan. "Berikan telepon itu padaku." Hwan Myung-oh mengambil telepon lalu membawanya kepada Cheon Ye-won. Cheon Ye-won melihat telepon yang dibawa Hwan Myung-oh untuknya. Di depan Cheon Ye-won sekarang ada Ganong dan dua orang lainnya yang sedang berlutut. Cheon Ye-won menyadari adanya mata-mata di antara para pendekar murim yang bersumpah setia kepadanya. Karena pengalamannya saat di balai kota Jinan, dia dapat merasakan energi yang berbeda dari ketiga orang ini. Itulah sebabnya mengapa mereka ditemukan sebagai mata-mata. Cheon Ye-won sudah mengetahuinya sejak awal, tapi sebelum dia mencoba menangkap mereka dan membunuh mereka, dia ingin menyelidiki mereka lebih lanjut dengan membekukan tubuh mereka. "Jadi atasan kalian ingin bicara denganku? Bagus, dia cukup berani." Cheon Ye-won tidak menyangka bahwa atasan mereka akan berani mencoba menghubunginya terlebih dahulu. Cheon Ye-won meraih teleponnya dan berkata, "Ada perlu apa?" Well, memang aku akui Anda cukup kuat. Terima kasih telah mau menerima telepon dariku. Orang dalam telepon itu menggunakan suara penyamaran. Cheon Ye-won mendecakkan lidahnya karena kesal mendengar suara yang disamarkan itu. Hanya pengecut yang menyamarkan suaranya. Tenang, kami kan juga harus memiliki rahasia untuk dijaga. Kau terdengar sangat santai. Apakah kau tidak peduli jika bawahanmu di sini mati? Sepertinya si penelpon itu tidak peduli apa yang terjadi pada mereka. Lalu, pada gerakan Cheon Ye-won berikutnya, sendi lengan ketiga mata-mata itu patah. Jeritan mereka dapat terdengar di telepon. Anda mengancam. Sepertinya Anda adalah orang yang menarik. Tapi Anda seharusnya juga tahu bahwa ancaman seperti itu tidak ada gunanya, bukan? Oh, jadi begitu. Baik. Dari awal, Cheon Ye-won mengangkat telepon, dia mengaktifkan loudspeaker agar dapat terdengar bagi semua orang. Cheon Ye-won ingin membuat ketiga mata-mata itu merasakan pengkhianatan dan akhirnya akan memberikan informasi. Tapi sampai saat ini, sepertinya ekspresi mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan mengatakan apapun. Harusnya Anda juga sudah tahu. Mereka telah dilatih untuk situasi seperti itu. Jadi, percuma Anda mengorek informasi dari mereka. Di dalam telepon, seperti terdengar si penelpon menekan sebuah tombol. Pada saat itu, tiba-tiba salah satu dari tiga mata-mata berteriak dan seluruh tubuhnya menjadi merah dan meleleh. Sayang sekali, tapi hal seperti ini harus dilakukan. Saya harap Anda bisa mengerti. Dari kata-katanya itu, seakan-akan sang penelpon mengatakan bahwa mereka
yang sudah tidak berguna lagi, dapat dibuang kapan saja. Lalu dia berkata lagi dengan nada riang, seakan-akan dia sedang unggul di sini. Sudahlah. Pembicaraan semacam ini sepertinya tidak ada artinya. Jadi, mari kita bicarakan soal bisnis. Bisnis? Mendengar kata bisnis, alis Jun Ye-won terangkat. Kurasa Anda pasti sudah tahu bahwa pihak kami mencoba membunuh Anda atas permintaan seseorang. Tentu saja, sangat mudah untuk mengetahui hal itu. Ya, sekarang tidak ada alasan lagi untuk menyembunyikannya. Anda telah mampu dengan sangat baik menjaga diri Anda. Dan Anda juga cukup pintar untuk mampu menyadarinya. Kalau begitu, kau harus membayar harganya. Jun Ye-won mengatakan itu dengan nada dingin. Lalu si penelpon menjadi terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berkata lagi. Kami ingin memperbaiki hubungan dengan Anda. Kami tidak ingin bertengkar dengan Anda. Kami hanya melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Mata Jun Ye-won menyipit. Memang benar, mereka hanya bergerak di bawah permintaan seseorang. Aku telah melihat video kiriman dari anak buahku yang di sana. Anda memang luar biasa. Si penelpon berkata dengan takjub, sepertinya dia ingin menunjukkan ketulusannya. Tapi dalam video itu, aku menemukan sesuatu yang sangat menarik. Setelah mengatakan itu, si penelpon seperti memutar video yang dimaksud. Tuan Chunma, tolong beri kami kesempatan untuk membalas dendam Ordo Iblis Langit. Itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Chun Yu-jang. Chun Yu-jang mengerutkan kening saat mendengar suaranya sendiri. Dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang merekam kejadian itu dan dikirim dalam waktu sesingkat itu. Akan berbahaya jika informasi seperti itu berada di tangan orang lain. Ada dua Chunma. Ini sangat menarik. Jadi Ordo Iblis Langit memiliki dua orang legenda. Jadi, kau diperintahkan oleh Chun Woo-kyung untuk membunuhku. Si penelpon itu terdiam beberapa saat dan kemudian berkata lagi. Astaga, tampaknya kami membuat kesalahan. Tanpa sadar, kami mengungkapkan identitas klien. Padahal maksudnya, ini untuk tujuan bisnis. Bisnis? Apa maksudmu? Sebenarnya kami telah melanggar peraturan dengan mengungkapkan identitas klien. Tapi, ya, seperti yang biasa orang lakukan. Orang-orang juga suka berganti mobil di tengah jalan, bukan? Jadi, kau ingin berbisnis denganku? Wah, Anda memang sangat cerdas. Ini membuat kami yakin bahwa Anda adalah Chunma yang asli. Jadi begini, kami ingin membuat kesepakatan dengan Chunma yang asli. Kesepakatan? Kesepakatan seperti apa? Kami tahu Anda memiliki inti kelas A. Lalu? Jika Anda menyerahkannya kepada kami, maka sebagai imbalannya, kami akan menghentikan permintaan pembunuhan dan memberi Anda lokasi orang yang menugaskan kami pada Anda. Si penelpon bermaksud untuk berkhianat kepada Chun Woo-kyung dan membuat kesepakatan dengan Chun Ye-won. Kami tahu persaingan di antara kalian untuk mendapatkan posisi Lord. Saya yakin bahwa informasi yang akan kami berikan tidak merugikan. Tapi dalam bisnis jangka panjang dengan kami, Anda mungkin dapat menyatukan kembali sekte kalian. Betapa lucunya. Chun Ye-won memotong kata-katanya. Kami tidak bercanda. Jadi maksudmu, kau ingin ikut campur dalam urusan sekte kami? Chun Ye-won bertanya dengan nada dingin. Anda jangan marah dulu. Saya harap Anda tidak salah paham. Kami hanya ingin menjalin hubungan bisnis dengan Anda. Dan aku tidak butuh.
Jun Yeon langsung menolaknya. Mengapa tidak difikirkan terlebih dahulu? Akan sulit lo mencari mereka tanpa bantuan kami. Sebelum mencari mereka, aku akan mencarimu dulu. Ini adalah pertama kalinya seseorang bereaksi seperti ini. Kami hanya meminta kesepakatan dan Anda malah mengatakan Anda akan mencari kami. Apakah itu mungkin? Jadi maksudmu, aku tidak mungkin dapat menemukanmu? Ya, sebelumnya saya meminta maaf karena telepon yang Anda gunakan sekarang tidak memiliki fungsi lain selain menelpon. Jadi, telepon itu tidak dapat dilacak. Jika tidak dapat dilacak, lalu bagaimana Anda menemukan saya? Mendengarnya mengatakan itu, Jun Yeon tertawa sejenak lalu berkata, "Lalu, menurutmu, mengapa aku mau mendengarkan omong kosongmu selama ini?" Ada peta terbentang dalam augmented reality Jun Yeon. Ratusan tanda putih melengkung dan dikurangi menjadi rentang setelah melewati frekuensi. Jadi selama menelpon, Jun Yeon mencari lewat frekuensi di mana posisi penelpon berada dari augmented reality. Juno ini tampaknya sering berhayal ya. Yakinilah, Anda tidak akan pernah dapat menemukan kami. Bahkan aku berani bertaruh. Lokasi penelpon telah ditemukan. Saat mendengar informasi dari Nano, Jun Yeon tersenyum dan berkata, "Ternyata kalian cukup dekat. Kalian sedang berada di kota Taeyan." Setelah Jun Yeon mengatakan itu, si penelpon tidak mengatakan apa-apa lagi. "Aku akan ke tempatmu sekarang." Si penelpon langsung menutup teleponnya.